Wanita hanya perlu 2 jari untuk langsung terlihat jelas. Dengan mudah bisa menembus kepala seseorang. Namun tindakan ini di mata pemuda tidak berarti. Penegakan hukum harus menggunakan kekuatan pergelangan. Wanita yang kuat dengan pedangnya sangat tidak terima. Ia mengklaim bahwa dengan semua kekuatannya, ia juga bisa melakukannya. Namun, begitu kata-katanya selesai. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ternyata pemuda adalah ahli terhebat yang menduduki peringkat pertama di daftar Dewa Angin. Namun, ia selalu meremehkan daftar ini. Segera ia menuangkan minuman, langsung menghancurkan daftar Dewa Angin. Ketika kepala biara tiba, ia hanya melihat daftar Dewa Angin yang hancur, bersama dengan 2 jejak kaki di tanah. Ia segera menyadari bahwa seorang ahli legendaris telah datang ke tempat ini, dan kekuatannya telah mencapai puncaknya. Namun, yang mereka tidak tahu adalah, ahli legendaris itu adalah seorang biksu muda di kuil. Saat ini, pemuda berlari ke belakang gunung untuk minum dan makan daging dengan sangat bahagia. Ia hanya saat tidur. Jarinya menyentuh batu dengan lembut. Akibatnya, batu besar itu langsung hancur. Namun, saudara-saudara seperguruan di kuil meremehkan pemuda. Mereka menganggap pemuda hanyalah seorang yang tidak berguna. Latihan menancapkan tiang juga hanya sekadar berpura-pura. Namun tepat pada saat itu, langit tiba-tiba memancarkan beberapa cahaya biru. Detik berikutnya, orang-orang dari Aula Dewa Perang muncul entah dari mana. Yang memimpin adalah pelayan wanita dari pemimpin Aula Dewa Perang. Dan tujuan mereka datang ke sini adalah untuk membantu wanita suci membujuk pemuda untuk membatalkan pertunangan. Agar pemuda mundur teratur karena kesulitan. Wanita itu langsung memberikan intimidasi kepada pemuda. Kekuatan jariku bisa merasuk dan memisahkan jiwa. Segera bisa mengalahkan. Kapak batu harus menggunakan kekuatan yang sangat besar. Jika saya menggunakan seluruh kekuatan saya juga bisa mengalahkan. Jika wanita suci ada, bahkan jika saya mengalahkannya hingga musnah, itu juga bisa. Bagaimana mungkin ini? Tepat pada saat itu, wanita suci dari Aula Dewa Perang datang terbang. Aura seperti dewi ini, seketika membuat para biksu di kuil berbinar mata mereka. Wanita suci kemudian mendarat dengan anggun dan berjalan ke depan pemuda, mengeluarkan surat pernikahan mereka berdua. Tanpa berkata 2 kali, dia menginjaknya di bawah kaki, menunjukkan bahwa pemuda hanya perlu setuju untuk membatalkan pertunangan. Dia akan membiarkannya bergabung dengan Aula Dewa Perang, menjadi pengawal pribadinya. Itu juga dianggap sebagai kompensasi untuk pemuda. Namun pelayan wanita di samping berkata, pemuda itu hanyalah seorang biksu kecil yang tidak berguna. Dapat bergabung dengan Aula Dewa Perang untuk mendapatkan posisi. Itu sudah merupakan anugerah yang sangat besar. Membuat pemuda berhenti di saat yang tepat. Jangan mencari masalah.